Haleluya, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar sekali buat hidup kita. Mari kita akan tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyukur untuk apa yang Allah sudah berikan buat hidup kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengorbanan yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sudah Kau kerjakan buat kami Tuhan. Hari ini ya Allah, kuasai kami semua, kuasai tempat ini ya Allah, karena kami rindu kemuliaan itu turun dinyatakan pada kami. Haleluya. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan dengan rendah hati, dengan segenap hatimu Kau datang di hadapan Tuhan, karena kita sampai hari ini ada itu karena anugerah Tuhan semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Masih diberkati Tuhan. Amin. Masih kita dalam hadirat Tuhan. Masih kita mau menyembah Dia, mau meninggikan Dia. Karena dengan Tuhan kita bisa melalui proses demi proses yang ada. Haleluya. Denganmu Tuhan. persiapkan hati kita buat Tuhan. Persiapkan pikiran kita, kita tunjukkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Terkadang kita mulai tidak setia di dalam Tuhan. Terkadang kita mulai mau mundur dalam Tuhan dan mengatakan, Tuhan, banyak orang mengecewakan saya. Tuhan, banyak orang yang sudah membuat hati saya sakit. Atau bahkan Tuhan, saya sudah membuat hal yang salah di hadapan Tuhan.
kehadiran-Mu selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang setia, Engkau yang setia dan tak pernah tinggalkan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau hadir di setiap menyerahkan diri kita. Sesulit apapun hidup kita, sekotor apapun hidup kita, Dia Allah yang kudus hadir di tengah-tengah hidup kita. Dia hadir ketika hidup kita di dalam gelap, walaupun Dia adalah Allah yang terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu tanda bahwa janji-janjinya ditepati. Itu tanda firman-Nya ya dan amin dan dikenapi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ada kekhawatiran yang besar di masa depan, bahwa belahan dunia ini akan digoncangkan ekonominya. Oh, banyak negara akan mengalami pilot. Sekarang ini sudah 3/4 dari dunia sudah mulai pilot. Dan kita nggak tahu masa yang akan datang. Tetapi yang kita tahu, dalam situasi demikian pun Allah akan hadir. Allah tidak akan pernah biarkan kita. Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Haleluya, haleluya. Mari buka hati kita, firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Dengan telinga kita mendengarkan baik-baik. Ya Tuhan, terima kasih hari ini Engkau menjamah kami. Kami disadarkan bahwa dalam setiap situasi hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kehadiran-Mu tidak dapat dibatasi dengan ruang, jarak, waktu yang ada. Dan Engkau setia dalam kehidupan kami. Kami ingin mengalami firman-Mu hari ini ya Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini, biarlah kami akan belajar melalui firman-Mu bahwa
janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti hidup kami, Engkau sudah mengampuni dosa kami. Kami percaya Engkau menerima kami apa adanya, dengan tulus berkomitmen untuk hidup mengalami pengenapan janji dari firman-Mu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, karena kami adalah hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Tetap semangat, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Di dalam doa spontan tadi untuk mengantarkan firman Tuhan, sesungguhnya itu yang sudah terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kekhawatiran bangsa-bangsa ya, di mana tahun depan tahun 2023 itu akan mengalami banyak kegoncangan, dan secara khusus kegoncangan ekonomi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, pemimpin bangsa kita Presiden Jokowi dalam pertemuan G20 atau G20 yang dilaksanakan di Pulau Bali. Beliau sangat optimis bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang akan melewati masa ini ya. Bahkan Indonesia adalah salah satu negara yang sangat kompeten, kuat ya, dan sekarang dapat pengakuan secara ekonomi ya, menjadi negara yang bisa diperhitungkan. Wah, luar biasa ya. Kami bisa lihat beberapa negara di belahan Asia Timur ya, sangat kasihan sekali. Yang dulunya negara ini kuat dengan perkreditinnya ya, kuat dengan UMKM ya, yaitu usaha mikro mandiri ya, tapi sekarang sekelepak-lepak ya, dan sebagainya banyak ya. Bahkan negara yang terbesar jumlah penduduknya nomor 2, Bapak Ibu tahu ya. Jadi yang pertama itu China, yang kedua itu India, lalu kalau tidak salah itu Amerika, lalu Indonesia keempat ya. Dan yang nomor 2 tadi itu udah lepak-lepak juga ya. Padahal negara itu bisa dibilang salah satu negara panutan di Asia, salah satunya selain China untuk ekonomi. Nah, hari ini saya terinspirasi dengan situasi yang demikian dan ingin menguatkan iman kita ya, dengan bagaimana Tuhan yang berjanji kepada setiap orang percaya dan janjinya digenapi. Dan satu janji dari Tuhan adalah kemenangan atas krisis ekonomi ya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, di dalam kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 14, saya ingin mengundang sekali lagi dengan hormat dan kasih, kita akan berdiri bersama-sama lalu kita membaca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana kemenangan atas krisis ekonomi adalah janji Allah kepada Ishak. Kalau sudah menemukan dalam kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 14, ini cukup panjang, kita akan baca bersama-sama. Judul perikopnya di sana, Ishak di negeri orang Filistin. Kita membaca bersama-sama dari ayat 1 sampai 14, 3, 2, 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, ialah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan melihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar.
Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka lihatlah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pasti ia akan dihukum mati. Memanggil Ishak dan berkata, sungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata di saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan aku mati karena dia. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, baca Alkitab hari ini. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita bisa lihat bahwa Allah ingin menegakkan perjanjian Abraham dengan setiap angkatan berikutnya, dan ini berawal dengan putranya Ishak. Kalau kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian 17 ayat 21, ya, bahwa janji Tuhan datang kepada Abraham itu rupanya bukan hanya untuk Abraham, tapi juga buat keturunannya, ya. Dan salah satu keturunannya yang jelas langsung adalah Ishak. Dengan kata lain, tidaklah cukup bahwa Ishak adalah anak Abraham, ia juga harus menerima janji-janji Allah dengan iman. Hanya demikian Allah dapat berfirman, aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Seperti yang dijelaskan kitab Kejadian 26 ayat 24. Kalau kita bisa melihat sepanjang 20 tahun pertama pernikahan mereka, Ishak dan Ribka tidak punya anak. Kita bisa bandingkan itu di kitab Kejadian 25 ayat 20 sampai dengan 26. Kenapa kok mirip-mirip? Ya, dengan orang tuanya. Dulu Abraham dengan Sarah juga begitu. Sampai Sarah usia 90 tahun baru dikasih anak. Ya, apa yang terjadi? Saya melihat secara positif dan optimis bahwa ada rencana Allah yang besar dalam hidup Ishak dan Ribka istrinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi rahim Ribka baru dibuka setelah Ishak dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar istrinya mengandung. Nah, doa yang dijawab ini menunjukkan bahwa penggenapan perjanjian tidak tercapai melalui sarana-sarana alami. Ya, jadi Alkitab menjelaskan dengan baik, rupanya karena perkataan dari Tuhan sendiri langsung, sehingga rahim itu dibuka. Ya, maaf, yang mandul akhirnya bisa menjadi subur, bisa hamil, bisa mengandung, kata Alkitab, dan dia akhirnya melahirkan. Kita bisa melihat, ya, kalau sekarang ini kan banyak upaya medis, ya, adalah bayi tabung, ada lagi suntik sana sini, ya, beli hormon, beli sel sperma dan sebagainya, macam-macam, ya. Tapi kita bisa melihat bahwa tindakan kemurahan Allah ketika menanggapi doa dan usaha mencari dirinya. Nah, salah satu bagian yang kita akan lihat juga, Ishak harus taat supaya terus menerima berkat-berkat perjanjian. Misalnya ketika kelaparan menimpa Kanaan, ya, tanah tinggal Ishak pada waktu itu namanya Gerar, itu di kawasan Kanaan. Allah memberitahukan Ishak agar tidak mengungsi ke Mesir, tetapi tetap tinggal di negeri itu. Apabila dia taat, Allah berjanji akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu.
Ini luar biasa ya, nanti kita akan lihat. Nah, latar belakang yang ada bahwa pada waktu itu terjadi apa ya, saya bisa katakan itu adalah bukan musim tapi bencana dunia, kelaparan ya, yang dasar luar biasa. Dari hasil survei dikatakan bahwa salah satu bencana yang dialami oleh dunia yang terbesar itu dari dulu adalah kelaparan. Bahkan sampai hari ini lebih dari 10 negara di benua Afrika, ya, salah satunya Ethiopia, ya tidak pernah keluar menang dari kelaparan waktu itu. Ya, ini sangat mengenaskan. Ya kalau misalnya itu musim lapar, ya yang terjadi di negara kita ya bisa dihitunglah ya, hanya berapa titik di daerah begitu ya. Tidak menjadi sebuah bencana nasional, apalagi bencana untuk kita terlibat di dalamnya ya. Nah, kita bisa melihat bahwa bencana ini dasar luar biasa. Ini akan berulang nanti ya, pada waktu Yakub ya, anak-anaknya sudah besar ya. Kita tahu cerita itu ya, bagaimana Yusuf yang ada di Mesir ya membawa saudaranya ya. Karena apa? Di Kanaan mengalami kelaparan lagi ya. Jadi ini berkali-kali luar biasa ya. Dan kita bisa melihat sesuatu hal yang dahsyat bahwa Ishak alami kemenangan atas krisis ekonomi. Tadi kita membaca bersama-sama dari ayat 12 sampai 14. Di sana dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi Gerar itu ditinggali oleh mayoritas bangsa Filistin. Kalau bisa dikatakan bahwa Ishak adalah salah satu orang asing, ya. Tapi luar biasa, banyak orang Filistin sedang paceklik, sedang pailit, sedang kebangkrutan secara ekonomi, karena mereka terdampak dengan bencana kelaparan. Tetapi Ishak tidak demikian. Wah, luar biasa ya. Memang ada kekhawatiran dari Ishak, dia akan meninggalkan Gerar untuk pergi ke Mesir. Maksudnya apa? Dia mau minta bantuan, karena Mesir adalah salah satu negara yang besar dari dulu ya, yang punya sumber pangan itu mantap, luar biasa ya. Kalau tidak salah sampai sekarang juga hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya ya, apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Alkitab sendiri kasih contoh, Ishak ya, kian lama kian kaya. Ini bahasa orang Sumatera sebetulnya, kian lama kian kaya ya. Jadi semakin hari ya semakin kaya. Kian itu semakin ya, dengan periode waktu yang maju ya. Jadi orang Kristen boleh kaya ya, boleh kaya. Kenapa tidak? Memang yang menjadi orientasi bukan kayanya, tapi orientasi hidup kita adalah mencari sumber yang bisa membuat kaya itu siapa? Tuhan. Nah gitu ya. Sehingga kalau kita sudah dapat Tuhan, nggak usah cari kekayaan, itu maksudnya begitu. Otomatis seharusnya itu sudah bisa dialami. Amin. Nah, semua orang yang percaya kepada Tuhan kaya. Amin. Coba bilang dengan temannya, dengan istrinya, kamu itu kaya loh. Nah gitu kan. Kamu kaya. Nah ya, jangan pernah bilang miskin. Amin. Haleluya. Punya sepeda ontel cuma satu pun itu kamu kaya. Amin. Ya, bisa makan nasi 2 piring itu kamu kaya, betul? Ada banyak orang nggak bisa makan sampai 2 piring. Ya, setengah piring belum kenyang, udah nggak ada berasnya masalahnya, begitu ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ya, kamu kaya, ya. Bisa minum air putih 1 galon itu kaya, ya. Di benua Afrika boro-boro air minum ya, susah air
Ya. Jadi kita semua diperkaya oleh Tuhan. Nah, kita bisa melihat hari ini sesuatu hal yang terjadi. What happened? Apa yang terjadi dengan Ishak? Waktu saya membaca bagian ini, saya percaya bukan hanya Ishak secara pribadi, tapi keluarganya mengalami. Ya. Jadi kalau apa yang dikerjakan oleh Tuhan, itu sebenarnya Tuhan tidak eksklusif mengerjakan karyanya. Jadi kalau Tuhan mengerjakan karyanya itu kepada orang tuanya, kalau orang tuanya benar, itu akan turun kepada keturunannya. Ya, kepada cicit, kepada siapa lagi? Ya, cucu, cicit, cecet, apa lagi ya? Keturunannya bisa keturunan ke-7, ke-9 dan sebagainya. Dan kita bisa melihat yang pertama, bahwa kemenangan atas krisis ekonomi adalah pengenapan janji Allah kepada Ishak yang telah diikrarkan Allah kepada Abraham. Siapa Abraham? Orang tua dari Ishak yang hidup berkenan kepada Allah. Kita lihat di ayat ketiga dalam Kejadian 26, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi waktu Tuhan datang dengan janjinya kepada Abraham, sama juga Tuhan datang dengan janjinya kepada Ishak anaknya. Wah, luar biasa ini. Ya. Dan janji Tuhan kepada Abraham luar biasa di ayat 4 dan 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi waktu Tuhan datang berjanji, mengingkarkan janjinya, ya, dalam bahasa Alkitab ikrar sumpahnya, ya, kepada Abraham, akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit, bayangnya, ya, membuat keturunanmu menguasai seluruh negeri ini. Keturunanmu itu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, ya. Kenapa? Abraham itu gambaran orang tua yang berkenan hidupnya di hadapan Allah. Karena apa? Abraham mendengarkan firman Tuhan. Abraham memelihara kewajibannya, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan dilakukan. Ini luar biasa. Jadi ini adalah sebuah nasihat yang sangat baik kepada setiap kita, termasuk saya sebagai orang tua. Mari kita tata hidup kita baik-baik sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan kita berupaya berkenan dalam kemurahan anugerah Tuhan. Ya. Jadi dalam kemurahan anugerah Tuhan kita berupaya berkenan di hadapan Allah. Jadi dalam kemurahan anugerah Tuhan berarti apa? Semampu kita. Nah gitu ya, selebihnya pertolongan Tuhan juga, supaya kita berkenan di hati Tuhan. Sehingga apa? Segala janji-janji yang datang kepada kita itu merembet ke keturunan kita. Oleh karena itu kan ada lagu ya, berkat anak cucu tidak akan minta. Ya, kita bisa lihat di situ. Ya, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada waktu Ishak mendengar janji Allah datang kepadanya, nggak usah pergi, kamu tetap tinggal di sini. Aku akan memberkati engkau. Ya, karena aku sudah ikrar janji kepada ayahmu juga. Luar biasa. Sekali lagi, waktu kita mendengar janji Tuhan, kita akan memastikan pasti Tuhan akan menepati janji-janjinya dalam kehidupan. Kalau kita sebagai orang tua berjanji kepada anak kita, saya bertanya kepada setiap saudara yang sudah menjadi orang tua, pasti saya percaya Bapak Ibu berusaha untuk menepati janjinya kepada anaknya, betul tidak? Kalau sepertinya kesulitan, pasti akan bilang dengan anaknya, nah
maaf ya, Papa sepertinya belum bisa nih besok. Nah gitu, betul gak? Minimal begitu. Aduh, sayang, Mami sepertinya belum bisa nih besok. Bagaimana ya? Gitu kira-kira. Ya, pasti anak juga akan maklumi, betul gak? Tapi saya percaya setiap orang tua akan berupaya sekeras-kerasnya akan menepati janji-janji yang disampaikan kepada anak-anaknya. Apalagi Tuhan, Dia punya kuasa, punya kemampuan yang dahsyat. Dia pasti akan menepati janjinya. Karena Tuhan ratusan tahun lalu menepati janji-janjinya kepada nenek moyangnya. Bahkan puluhan tahun lalu Dia berjanji kepada Abraham, orang tuanya Ishak pun percaya. Kalau Tuhan berjanji kepadanya, Tuhan pasti akan menepati janjinya kepadanya. Wah, ini luar biasa. Ya. Berarti kuncinya di mana? Orang tua dengan anak itu imannya sama. Amin. Ya. Jadi tidak ada istilah swarga, neraka, katut. Tahu nggak? Kalau orang tuanya percaya Tuhan, masuk surga. Anaknya nggak percaya Tuhan, otomatis masuk surga. Nggak begitu, Mas. Enggak. Memang iman itu masing-masing. Tapi iman itu punya pengaruh. Amin. Oleh karena itu, saya ingin mendorong setiap orang tua yang ada di sini mendengarkan firman Tuhan hari ini, jaga imanmu di dalam Tuhan. Amin. Itu akan bisa dilihat oleh anakmu. Amin. Haleluya. Contoh tindakan iman apa? Doa. Kalau ada seorang anak mulai lihat, oh papa kok nggak berdoa, padahal mau makan kayak bebek. Nah itu sindiran keras saya kira itu kepada orang tuanya itu. Kok mama nggak kebaktian? Ya, kan mama KTP-nya Kristen. Nah, itu sindiran keras itu. Ya. Tapi saya belum pernah mendengar di gereja kita yang seperti itu. Amin. Betul, saya belum pernah mendengar. Ya. Oleh itu saya ingin mengajak kita, yuk kita menjadi orang tua yang hidup berkenan di hati Allah. Yang kedua, kunci kemenangan kisah ekonomi yang dialami oleh Ishak, karena Ishak taat kepada perintah Allah akan tetap tinggal di Gerar Kanaan. Dalam ayat 2 dan 6 lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita nggak tahu situasi Gerar Kanaan bagaimana, tapi saya bisa menggambarkan dalam situasi bencana kelaparan yang dialami oleh masyarakat Kanaan, masyarakat Gerar itu luar biasa. Kenapa? Karena Kanaan itu terkenal sebagai sebuah negeri gemaripah Laut Jinawi. Mengapa begitu? Sebab pada waktu Musa, kita ingat ya, Musa menyuruh 12 pengintai, betul? Dan ada 10 pengintai. Ya, di antaranya adalah Yosua bin Nun. Dan siapa? Satu lagi, Kaleb bin Yefune. Ya, mengatakan, wah, Mama Musa, kita akan maju mengalahkan, menguasai Kanaan, sebab negeri itu kaya luar biasa, berlimpah susu dan madu. Wah, gitu ya. Lalu yang terbalik. Yang dua itu adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang optimis, tetapi 10 orang yang pesimis. Enggak. Ya, waduh, kita ini seperti belalang katanya. Negeri ini penduduknya raksasa. Begitu. Kita pasti akan hancur maju katanya begitu ya. Ini menggambarkan berarti Kanaan itu luar biasa, subur, ya, kaya raya, sumber daya alamnya luar biasa. Tapi kok bisa begitu? Jadi kalau mengalami bencana kelaparan pasti dahsyat luar biasa. Ya. Nah, situasi yang dialami oleh Ishak itu tidak gampang, tidak mudah. Ya. Orang gara-gara kotak nasi, kotak berasnya, rice box-nya di dapur itu habis,
ada seorang ibu bukan banting piring, banting anaknya. Kalau banting piring bisa beli lagi itu suaminya, ya. Ini banting anaknya, ya, di smackdown. Ya. Kesel, hanya gara-gara mau masak nasi, habis berasnya. Bukan masak nasi, masak beras. Di smackdown anaknya yang belum bisa jalan, bayangin aja. Ini kenyataan. Apalagi mengalami kelaparan seperti Ishak. Bukan hanya stres, bukan hanya depresi, bukan hanya frustasi, mual, pusing, 7 keliling. Mungkin tidak hanya cari obat puyer bintang 7 mungkin. Kalau ada puyer bintang 12 ya. Gara-gara gak ada pulsa, seorang bapak tampar istrinya. Apa hubungannya itu? Ya. Ini belum mengalami yang namanya kelaparan. Jadi situasi yang dialami oleh Ishak itu dan keluarganya. Dan kita bisa lihat rombongan keluarga besar dari Ishak itu bukan hanya orang-orang besar, anak-anak dewasa, tapi ada bayi-bayi. Dan kita setuju pasti tidak akan tega ketika mendengar bayi kita menangis karena kelaparan, betul tidak? Semua orang tua akan mengatakan, udahlah saya nggak makan nggak apa-apa, betul nggak? Saya nggak usah minum susu, nggak usah, udah dewasa. Tapi anak saya, bayi saya nggak mungkin, betul nggak? Sehingga kenapa beberapa kriminalitas dilakukan oleh orang tua gara-gara apa? Terdesak, spontan, karena bayinya menangis, nggak ada susu. Sehingga seorang wanita masuk di sebuah minimarket, ya, dan dia ambil susu hanya 1 kotak saja, langsung ketangkap dan dia dijebak ke dalam penjara. Ya, ini situasi yang tidak mudah bagi Ishak. Ya, karena dia tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tapi dia bertanggung jawab untuk istri, untuk anaknya, bahkan kerabatnya, bahkan anak buahnya, karyawannya. Saya ingin tanya kepada bapak ibu yang jadi bos di perusahaan, enak nggak jadi bos? Ya. Kalau lagi banyak duit enak ya. Kalau lagi duitnya lagi habis, nggak enak kan? Kalau mau hari Sabtu enak nggak? Nggak enak. Sebab ada yang harus dikasih gaji mingguan, betul nggak? Nggak enak. Mana lebih banyak? Utangnya bos atau utangnya karyawan? Saya bisa pastikan utangnya bos lebih banyak daripada karyawan. Tapi saya ingin mengingatkan bapak ibu yang jadi bos. Kalau Tuhan tempatkan bapak ibu jadi bos, Tuhan akan memberkati bapak ibu tetap jadi bos, akan lebih besar lagi menjadi big boss, big boss. Amin. Amin. Nggak usah khawatir, ya, nggak usah takut. Kalau Tuhan izinkan tempatkan bapak ibu di situ, ya, kuat di situ. Amin. Haleluya. Ya. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan saya pun jujur heran dengan Ishak. Ishak taat. Ishak taat, gak mau pergi, tetap tinggal di Gerar Kanaan. Bayangin aja. Kira-kira kalau orang seperti Ishak ini harus bayar harga nggak? Oh pasti. Mau bilang, ya, bagian dari kerabatnya, Bapak Ishak, kamu kan bertanggung jawab ini cari makan. Nah, betul nggak? Diomelin lah di ini. Enak nggak kira-kira kalau orang diomelin? Nggak enak Bapak Ibu. Kalau cuma sekali, ya nggak apa-apa lewat. Tapi kalau berkali-kali, kalau setiap hari, telinga menjadi panas, hati menjadi panas, tekanan darah menjadi menguap, naik tinggi. Betul nggak? Kalau cuma lagu naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tapi kalau darah tinggi, naik, waduh bahaya Bapak Ibu. Ya, ini pun sudah sampai ke sini, waduh bahaya, bisa jatuh Bapak Ibu, bisa stroke. Ya, kalau lagi belanja sih duitnya banyak, pegang stroke panjang seneng rasanya ya. Tapi kalau stroke yang ini jangan Bapak Ibu. Ya,
Maka kita salut dengan Ishak. Dia tetap taat dan tinggal di Gerar. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat. Nah, kemenangan atau krisis ekonomi yang dialami oleh Ishak karena tetap menabur benih di tanah Gerar. Nah ini ya, Kanaan. Dalam ayat 12-14, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, yang punya kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Rupa-rupanya yang disuruh tetap tinggal di Gerar, dan Ishak taat ada tujuan. Tuhan mau lihat sejauh mana sih iman kepercayaan Ishak, orang yang dikasihinya itu. Apakah dia taat tapi diam, pasif imannya? Rupanya enggak. Ishak punya ketaatan, tapi dia apa? Betul-betul ya, faithfulness. Ketaatan itu kan faithfulness. Artinya apa? Imannya itu bergerak, imannya itu aktif. Dia enggak diam saja. Tidak seperti orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, terdesak, lalu dia berdoa, ya Tuhan, hari ini kiranya dari surga turunkan sekarung uang 20 juta, 50 juta. Saya kira itu doa yang tidak berkenan di hati Allah. Saya kira Tuhan gak pernah punya maksud seperti itu. Tapi rupa-rupanya Ishak dari keluarga yang petani, dia menabur benih di tanah itu, di Gerar. Bayangin aja. Saya mau tanya, waktu Gerar mengalami kelaparan, yang dimaksud Kanaan yang tadi kemarin Palau Jinawi mengalami kelaparan, berarti sudah nggak ada harvest, no harvest, tidak ada panen, berarti tidak ada stok gandum, Bapak Ibu. Berarti apa? Ini ada hubungannya dengan tanahnya menjadi gersang, Bapak Ibu sekali. Tanahnya kering, tidak subur lagi. Tetapi Ishak dia taat kepada Tuhan dan imannya aktif, dan dia mulai menabur saja benih itu. Dia tabur benih itu. Dia tanam dan yang luar biasa. Dalam perkenan Tuhan, Tuhan yang menggenapi janji kepadanya. Tuhan memberkati dia. Apa sih yang gak bisa di tangan Tuhan? Amin. Ya. Apa yang tidak bisa di tangan Tuhan? Semuanya Tuhan bisa lakukan. Dari tanah kering, tandus menjadi subur. Ya. Kita ingatlah pada waktu Abraham dan Lot, gara-gara karyawannya mereka bermusuhan. Lalu Bapak Abraham ya bilang kepada keponakannya, Lot, keponakanmu, aku sayang sama kamu, tetapi karyawanmu dan karyawanku sering kelahi begini. Udahlah, bagaimana kalau kita pisah saja? Ya paman ingin saya juga begitu. Sudah paman saya pilih daerah lembah Sungai sebelah selatan. Wah, semua subur, subur luar biasa. Di antara Sodom Gomora. Tapi ya namanya paman orang tua yang ngalah, terima sebelah utara yang gersang. Tapi Tuhan mengubah tanah yang gersang menjadi subur. Ini Kanaan yang dimaksud. Ya, yang dulu subur justru dihukum Tuhan. Ya, dengan murka Tuhan Sodom Gomora itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Ya, jadi prinsipnya, pada waktu kita sedang mengalami kesulitan apapun juga, termasuk kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, bisnis pekerjaan, kalau Tuhan tetap suruh kita untuk memberi, tetap berilah. Amin. Apa pemberian itu? Bisa Tuhan gerakan. Kamu harus tetap kembalikan persepuluhan milik Tuhan, kembalikan. Gak boleh ditahan. Itu ada orang tentang kamu itu kesulitan, udah gak makan 3 hari 3 malam, bukan hanya lagunya itu, lagu dangdut, tapi benar-benar kenyataan. Dan itu sehari-hari kita lihat misalnya begitu ya. Tuhan bilang kamu kasih makan, ya kita bagi 2 lah. Ya, bukan piringnya yang dibelah jadi 2, nasinya kita bagi 2. Ya, itu dimaksud ada sebuah kesaksian dari dosen saya pada waktu istrinya hamil dan dia punya uang 50.000. Lalu istrinya itu lagi nyidam, pingin makanan.
Dan rupa-rupanya dia ketemu dengan orang yang minta-minta, itu istri dia juga hamil. Gitu ya. Jadi ini orang Jawa, dosen saya orang Jawa, ya pengusaha itu orang Jawa di daerah Jawa Timur. Dengar gitu, enak ya, bisa makan itu, tapi saya nggak ada uang, ya. Lalu akhirnya dia beli, ya, beli buah itu hanya 2 biji, yang 1 biji diberikan kepada orang itu, ya. Dan saya dengar langsung kesaksian dari keponakan, ya, dosen ini, bahwa besoknya entah apa yang terjadi, ada orang ngirimin buah itu 1 keranjang ke rumah dinas. Cerita ini, wah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu kita belajar menabur, orang yang menabur pasti akan menuai. Amin. Nggak ada orang yang menuai nggak pernah menabur. Ya, kalau ada petani, dia nyangkul menabur benih, pasti dia akan panen, Bapak Ibu. Ya, jangan Bapak Ibu dengan pede datang ke bank, lalu Bapak Ibu nggak pernah nabung, lalu mau ambil tabungan. Tabungan siapa yang mau diambil? Tabungannya Bapak Kiki, tabungannya Bapak Hero, tabungannya Bapak Rusdi, tabungannya Ibu Helena, tabungannya Ibu siapa ini? Ibu Ria. Ya, nggak bisa. Kalau mau ambil tabungan, ya tabungan yang sendiri, betul nggak? Betul. Ya jangankan itu, bawa buku tabungannya orang lain pun nggak bisa ambil, betul nggak? Nah, tangannya beda ini. Ya, Bu, Ibu, mana nih yang punya buku tabungan? Sama dengan hal menabur. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Ya, tidak ada hukum yang mengatakan kamu adalah orang yang kamu menuai terus walaupun nggak pernah menabur. Nggak ada seperti itu. Jadi kita akan belajar, dan pertanyaan sekarang kepada semua kita, maukah kita mengalami kemenangan atas ekonomi seperti Ishak? Jika kita mau, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini melalui hidup Ishak, di mana orang tuanya Abraham yang hidup berkenan kepada Allah. Ishak yang taat kepada perintah Allah juga menabur benih di saat krisis. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagi nama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Saya ingin mengundang semua Bapak Ibu kasih Tuhan yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing itu berdiri. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Saya tidak tahu situasi Bapak Ibu Saudara bagaimana hari-hari ini. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani, adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang akan menggenapi janji-janjinya atas kehidupan kita. Kalau engkau sedang mengalami krisis dalam hidupmu, engkau akan mengalami pengenapan janji kemenangan atas krisis itu. Seperti Ishak, dia mengalami janji kemenangan atas krisis ekonomi, dan dia keluar dari masalah itu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi nama Tuhan. Haleluya, syukur bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah kita akan meminta kepada Tuhan. Kita akan berdiri di tengah badai. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun.
firman Tuhan yang diteguhkan dengan lagu yang kita nyanyikan hari ini. Oh, kita akan mampu berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan, karena Yesus selalu akan menopang hidup kita sampai kapanpun, sehingga kita akan percaya dalam hidup kita. Agar Tuhan berjanji akan memberi kemenangan atas setiap badai, atas setiap krisis yang akan dialami. Karena itu saya ingin mengajak kita, tidak henti-hentinya tetap percaya kepada Tuhan, tidak henti-hentinya tetap taat kepada perintah Tuhan. Semampu kita lakukan, selebihnya Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Jangan lihat besarnya krisis, tetapi lihat besarnya kuasa Tuhan yang bisa mengatasi krisis itu. Dan dia panci kemenangan kita. Haleluya. Haleluya. Kalau di antara saudara sekarang mengalami kekhawatiran, kalau di antara saudara mengalami ketakutan, kalau di antara saudara terus sepertinya stres, frustasi, depresi, karena ekonomi, karena keuangan, karena pekerjaan bisnis, karena perdagangan, karena kebutuhan. Tetapi hari ini ketika kau dengar perintah firman Tuhan, belajar dan isap dan percaya kepada Tuhan, maka engkau dan saya akan belajar taat kepada perintah Tuhan. Tetap tinggal percaya kepada Tuhan. Nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah pergi kepada orang-orang yang katanya pintar, tidak usah minta pertolongan kepada orang-orang lain, orang-orang yang katanya bisa menolong. Hanya Tuhan bisa tolong kita. Haleluya. Haleluya. Setiap saudara yang membutuhkan Tuhan hari ini, di dalam hadirat Tuhan, lipat tangan saudara di depan dada. Engkau berjanji, berkomitmen, ya Tuhan, aku mau mengalami kemenangan atas Kristus dalam hidupku, dan aku mau juga berkomitmen bayar harganya, taat kepadamu, kita beriman kepadamu. Tuhan, tolong umatmu hari ini yang berkomitmen tetap taat kepada perintah-Mu, beriman kepada Engkau dalam situasi sulit apapun juga. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, kuasa kemenangan itu datang kepada mereka dalam setiap pergumulan, kekhawatiran, kebutuhan yang ada, Tuhan, yang menghantui hidup mereka setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus, meminta pertolongan-Mu Tuhan, meminta pertolongan-Mu datang Tuhan hari ini kepada umat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau kuatkan hidup kami untuk mantap berjalan di dalam Engkau, dalam bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa dalam setiap kebutuhan, krisis yang dialami hari-hari ini. Oh Tuhan, kami berdoa kemenangan Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu teguhkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sekali lagi, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Ria. Sebelumnya kita akan memberi untuk pekerja Tuhan yang ada di dalam jadwal untuk melayani dalam persembahan hari ini. Bapak Ibu sekalian, Ibu Wati, ya, dengan Ibu Tanisi. Nanti kita akan berdoa Bapak Ibu sekalian. Persembahan bisa diberikan secara tunai melalui kartu persembahan, bisa juga transfer rekening BCA sama GC saya nomor 002-309-9494. Pasti Tuhan akan berkati kita sekalian. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah sebentar akan memberikan persembahan. Saya percaya ini janji dari firman-Mu. Barang siapa menabur akan menuai. Terima kasih Tuhan. Belajar seperti Ishak
yang menabur di saat krisis, menabur benih dan dia panen. Terima kasih Tuhan. Kami memang tidak mencari motivasi untuk pelipat gandaan berkat-berkat dengan memancing persembahan, tapi kami dengan tulus ingin mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami, sehingga kami ingin sedikit memberikan persembahan yang ada Tuhan berupa keuangan kami, sehingga ini menjadi ucapan syukur dan mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan memberkati. Saya berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Serahkan kepada Ibu Ria. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, sambil persembahan diedarkan, menyimak beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan di minggu pekan ini. Yang pertama, Selasa sampai Kamis tanggal 25 sampai 27 ada komunitas pastoral online bagi Bapak Ibu jemaat di sini yang mau dilayani oleh gembala bisa menghubungi kepada gembala sidang. Selanjutnya hari Jumat ada latihan pujian musik dan MPD dilanjutkan. Lalu hari Sabtu ada ibadah tunas remaja jam 7 malam. Lalu Minggu ada ibadah 1 jam 8 pagi dan ibadah kedua jam 10 pagi. Ibadah anak jam 9 pagi di lantai 1 dilanjutkan. Pukul 6 sore, minggu depan pukul 6 sore ada ibadah ucapan syukur dari keluarga Bapak Kiki dan Ibu Eka Yulia. Untuk alamatnya nanti akan di-share di WhatsApp grup gereja. Bagi Bapak Ibu semua jemaat gereja Seraya bisa bersama-sama hadir dalam ibadah ucapan syukur keluarga Bapak Kiki dan Ibu Eka Yulia. Pengumuman selanjutnya, untuk yang melayani ibadah hari Minggu 30 Oktober di dalam WhatsApp gereja ya sudah disatukan di sana lengkap, baik dari pengkhotbah maupun pujian sampai stage manager bisa diperhatikan yang akan melayani minggu depan. Lalu ada bimbingan pranikah Saudara Rocky Ferdinand dan Saudara Kelsey Kelson yang akan dimulai di akhir Oktober ini. Kita bersama-sama mendukung dalam doa perencanaan pernikahan kedua saudara kita yang akan berlangsung. Lalu ada baptisan air bagi Bapak Ibu sekalian yang anaknya akan belum dibaptis dan akan mengajukan dibaptis bisa mengisi formulir dan juga telah berusia 12 tahun. Jadi bisa mengambil formulir baptisan air dan nanti akan dilaksanakan baptisan air, juga ada bimbingannya. Selanjutnya dukung terus dalam pembangunan renovasi gereja yang saat ini sudah terpantau di depan ya, pembangunannya masih terus berlangsung. Kita percaya segala upaya, doa, dana, daya kita akan berikan untuk rumah Tuhan ini, amin. Selanjutnya harapan panitia Natal ya, Natal kita akan berlangsung sebentar lagi, 2 bulan lagi. Saya himbau sekali lagi kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk menabung bersama-sama. Kembali saya sampaikan, untuk usia di bawah 5 tahun itu free ya. Usia di bawah 5 tahun free. Usia 6 sampai dengan 8 tahun itu dikenakan 50% atau Rp300.000. Dan usia 9 tahun ke atas itu sudah masuk dewasa, yaitu Rp600.000. Seluruh peserta akan mendapatkan kaos dengan tema Bless dan juga sudah include dengan transportasi atau bus. Jadi nanti panitia Natal akan mensubsidinya lewat dana yang akan dikumpulkan juga. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk pendaftarannya paling lambat akhir November itu kita akan tutup pendaftaran, karena di mana kita akan memutuskan fix untuk villanya ataupun untuk transportasinya, yang dimana kita akan goal di dalam 60 orang ya. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan yang mau mengajak keluarganya, saudaranya, atau mungkin yang memang belum mendaftarkan, kan saya membuat buku tabungan per keluarga ya. Mungkin contoh misal keluarga Pak Rudi gitu ya, itu keluarga Pak Rudi sudah ikut dengan anak ketiga anaknya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu kasih Tuhan mungkin mau
ternyata di keluarga mungkin Bapak Satiman gitu ya, tapi ibunya nggak ikut atau mungkin DPK-nya nggak ikut atau mungkin malah nambah anggota keluarga 3, itu bisa diinformasikan supaya patokan saya nggak cuma di keluarga itu tapi ada lebih atau mungkin kurang begitu ya. Jadi saya minta informasinya yang lebih pasti lagi. Baik Bapak Ibu juga yang mau nanti langsung melunaskan di awal Desember, tapi dimohon untuk daftar dulu gitu ya, supaya jelas perhitungan berapa orang yang akan berangkat bersama-sama. Itu dari panitia Natal. Dan yang mau nabung bisa, saya hampir setiap ibadah 1 atau ibadah 2 saya ada. Jadi Bapak Ibu jangan dulu pulang dulu, bisa bertemu saya, nabung bisa dimasukkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, silakan. Nanti kembali. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah saya undang kita kembali bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, serta syukur, kekasihannya. Bagi Dia segala pujian, serta syukur, selama-lamanya. Bersyukur kepada Tuhan di penghujung ibadah kami ya Tuhan. Kita berdoa terus Tuhan memberkati bangsa kami tercinta Indonesia, Banten, provinsi kami, Tangerang, kota kami. Saya percaya bahwa lawatan kasih dan kuasa-Mu akan menyelamatkan jiwa-jiwa terhilang. Saya berdoa menyerahkan untuk gereja Sidang Jumatala akan dipakai sebagai alat kemuliaan-Mu memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa, bersyukur, menyerahkan untuk gereja kami. Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan, dari bayi ke orang dewasa bahkan yang lanjut usia. Kami berdoa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan sekolah anak-anak ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan mata pencarian dan umat-Mu Tuhan. Mereka yang bercocok tanam, berdagang, bekerja di pabrik, perusahaan, di kantor, marketing, jual beli, apapun juga, membuka toko, warung makan. Oh Tuhan memberkati, membuatnya menjadi berhasil. Kita berdoa menyerahkan untuk mereka sekalian, pasangan suami istri muda. Kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk keluarga kami yang mengalami sakit. Kami berdoa menyerahkan untuk saudara Stefanus yang mengalami sakit. Oleh bilur darah Allah dalam nama Yesus, yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa menyerahkan buat yang lain Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk program gereja kami. Kami serahkan untuk pembangunan, renovasi, menyerahkan persiapan Natal ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan campur tangan. Berkatilah panitia yang ada. Berdoa pakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga jemaat yang sedang bergumul, memiliki masalah kebutuhan tentang hidup mereka. Dan mereka tetap datang kepada Tuhan, percaya pada Tuhan. Tuhan, Engkau menggenapi janji, mau menyatakan pertolongan, menyatakan kuasa kemenangan, mujizat dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saya berdoa bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah raya hari Tuhan memberkati. Sementara akan berpisah dengan lain, Tuhan menyertai di perjalanan dengan tiba di rumah dengan selamat. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati aku,
berhasil memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita mari kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.